Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya? Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia di semester 2 ini. Kita akan mempelajari tema 6. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang dua hal. Yang pertama yaitu menemukan kata-kata kunci, dan yang kedua membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Siap-siap belajar ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Kita belajar yang pertama yaitu menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas dan dipersempit dengan tujuan agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Jadi, untuk menentukan kata-kata kunci dalam suatu paragraf adalah kata-kata yang sering muncul atau dibahas di dalam teks. Yuk kita coba membaca paragraf yang ada di buku paket kalian, halaman 13. Judulnya adalah suhu dan kalor samakah? Kita akan membahas paragraf pertama. Bu Guru bacakan, kalian juga ikut membaca ya. Perhatikan baik-baik. Kita sering merasakan rasa panas, dingin, hangat, dan biasa. Tingkat panas tersebut dapat bertambah atau berkurang. Tingkat panas benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suatu benda akan turun jika benda didinginkan. Tingkat atau derajat panas suatu benda disebut suhu. Benda yang panas memiliki suhu yang tinggi, dan benda yang dingin memiliki suhu yang rendah. Sementara itu, panas atau kalor merupakan salah satu jenis energi yang dapat dipindahkan dari suatu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Contohnya, ketika kita ingin mandi air hangat, maka yang biasa kita lakukan adalah memasak air panas dan mencampurkannya dengan air dingin. Kemudian, kita mengukur suhu air campuran tersebut. Pada saat dicampurkan, energi panas pada air panas akan berpindah menuju air yang lebih dingin sehingga mencapai suhu seimbang, yaitu suhu air menjadi relatif sama karena air panas suhunya menjadi turun dan air dingin suhunya menjadi naik. Anak-anak, setelah kita membaca, kita mencermati kata yang sering muncul dalam paragraf ini. Kata yang sering muncul adalah tingkat panas. Tingkat panas benda akan naik jika benda dipanaskan, dan tingkat panas suatu benda akan turun jika didinginkan. Tingkat atau derajat panas disebut suhu. Nah, panas atau kalor merupakan salah satu jenis yang dapat dipindahkan ke benda lain jika memiliki perbedaan panas atau perbedaan suhu. Itu merupakan kata kunci dalam paragraf pertama. Untuk membuat ringkasan, kata-kata kunci tersebut kalian rangkai menjadi satu kalimat efektif.
Kalimat efektif yang kalian buat itu menjadi kalimat ringkasan. Mudah bukan anak-anak? Kalimat ringkasannya apa ya, Nak? Kita tarik dari kata-kata kunci yang sudah kita temukan tadi ya. Jadi, ringkasan paragraf pertama halaman 13 yaitu tingkat panas dapat bertambah atau berkurang. Tingkat atau derajat suatu benda disebut suhu. Panas dapat dipindahkan dari suatu benda karena perbedaan suhu. Itu kalimat ringkasan paragraf pertama halaman 13. Mudah ya, Nak ya? Anak-anak, setelah kita membuat ringkasan, kita dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan pendapat yang mengandung informasi penting berdasarkan ringkasan yang telah kita buat. Kesimpulan dibuat dengan tujuan agar informasi penting mudah diingat dan dicatat. Anak-anak, ringkasan yang telah kita buat tadi, kita coba buat kesimpulannya yuk. Kesimpulan paragraf pertama yaitu tingkat panas atau suhu dapat bertambah atau berkurang dan juga dapat dipindahkan ke suatu benda karena perbedaan suhu. Paham ya perbedaan ringkasan dan kesimpulan? Ya, kalimat kesimpulan yaitu kalimat lebih ringkas dari kalimat ringkasan yang telah kita buat. Jadi, yang diambil adalah kata-kata intinya atau kata-kata kuncinya saja. Guru akhiri pertemuan kali ini, kita ulang sedikit ya materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Yang pertama adalah teks eksplanasi, merupakan teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi sesuai dengan fakta atau benar-benar terjadi. Pintar. Yang selanjutnya, kita dapat memahami teks eksplanasi jika kita menemukan kata-kata kunci yang ada dalam teks, lalu menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan dari kata-kata kunci tersebut kita dapat menarik sebuah ringkasan. Dari kalimat ringkasan tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Jadi kesimpulan itu adalah bentuk lebih ringkas dari kalimat ringkasan. Sangat mudah anak-anak, kita belajar pelan-pelan sambil mengerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru buat. Tetap semangat anak-anak, jaga kesehatan, jaga ibadahnya, selalu patuh kepada orang tua. Oke, pertemuan kali ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.